Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam Kabar Persada akhir pekan. Dan kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di pagi hari ini. Tentunya kami akan segera menghadirkan untuk wawancara selanjutnya, ya rekan Ali. Saudara pendengar Persada FM dan 10 radio jaringan, beberapa hari lalu diperingati Hari Tunarungu Sedunia. Apa ya yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan simpati dan empati masyarakat terhadap warga tunarungu? Saat ini kami terhubung dengan Bapak Musawir SPDMM, Wakahumas sekaligus Ketua BKK SLBN Surakarta. Selengkapnya kami kemas dalam kabar pekan ini. Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Musawir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik sehat hari ini ya, Pak Musawir. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Dari Persada bersama saya Ali Rahman dan Rika Ahmad Fauzan, Pak Musawir pagi hari ini. Baik, Mas Ali Rahman dan Mas Fauzan. Ya. Posisi di mana ini sekarang? Ini sedang di rumah. Di rumah. Wah. Ada kegiatan dari direktorat tapi online. Jadi tadi ini pas jeda. Tadi selesai jam. Oh begitu. Terima kasih. Terima kasih. Kita meluangkan jalani waktu ya. Meluangkan waktu untuk sedikit memberikan informasi ke masyarakat luas terkait dengan Hari Tunarungu. Ini baru saya pun juga baru tahu ini ada Hari Tunarungu. Iya. Apa yang melatar belakangnya dan Hari Tunarungu ini diperingati tanggal berapa ini Pak Musawir? Iya, baik Mas. Para pendengar yang budiman, Hari Tunarungu ini diprakarsai sekitar tahun 1958 oleh Federasi Tunarungu Sedunia. Hari tersebut diperingati setiap minggu terakhir bulan September. Jadi begitu. Jadi hari Minggu terakhir pada bulan September ditentukan sebagai Hari Tunarungu Sedunia, gitu Mas. Ya berarti kemarin ya tanggal 24 itu ya? Betul Mas, itu karena tidak tanggalnya tapi minggu terakhirnya ya. Oh pekannya. Geng. Baik, kemudian apa kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan kalau diadakan pekan Hari Tunarungu begitu? Kegiatan-kegiatan kita memberikan apresiasi kepada teman-teman anak-anak tunarungu yang mengalami hambatan pendengaran ini dengan menampilkan berbagai prestasi yang mereka raih. Iya. Itu ya gimana Mas? Kegiatannya dilaksanakan di mana, kemudian bentuknya seperti apa Pak? Apa di Solo juga atau di mana? Kalau di Solo untuk tahun ini kami belum dapat informasi untuk tingkat kota, tapi kami mengadakan kegiatan di tingkat sekolah. Oh, di tingkat sekolah itu diadakannya? Iya, betul. Kalau tunarungu ini kalau kategori SLB-nya Oh iya, kalau tunarungu ini di SLB kodenya itu B. SLBB ya? Kelasnya B, misalnya untuk kelas A itu anak yang hambatan penglihatan atau tunanetra. Sekarang itu istilah yang sering digunakan itu istilahnya hambatan. Hambatan? Iya, hambatan penglihatan itu kategorinya di sekolah kami itu A, misalnya kelas 1A, kelas 2A. Kemudian yang hambatan pendengaran atau tunarungu ini untuk klasifikasinya B. Berarti seperti di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran juga ada SLB RT/RW, itu kategori B juga, itu sama berarti ya? Ya betul Mas. Kalau dulu memang masih bagian tertentu, tapi sekarang mulai tahun 2016 itu pengelolaan SLB itu kan di tingkat provinsi, sehingga meliputi semua kekhususan ini jadi
adopsi di sekolah-sekolah tersebut. Kalau yang sudah lengkap ya dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan berpikir, hambatan fisik, kemudian autis, itu jadi 5 macam itu ada di sekolah kami, terutama sekolah-sekolah negeri itu menghimpun semua kekhususan ini. Ya. Terkait dengan program inklusi, bagaimana Pak dengan siswa yang tunarungu ini? Masih berjalan atau bagaimana kendalanya Pak? Baik, untuk sekolah inklusi itu adalah sekolah-sekolah reguler yang juga mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena kalau SLB itu kan biayanya penyelenggaranya cukup mahal ya. Jadi biasanya berada di kota-kota. Sementara para siswa yang tersebar di seluruh daerah ini kesulitan untuk semua bisa masuk ke SLB. Sehingga pemerintah kemudian membuka program inklusi di sekolah-sekolah reguler. Di sana jadi menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ini juga diterapkan di kota Solo, Pak? Iya, Solo malah termasuk pelopor. Pelopor ya? Iya, Solo itu termasuk disebut kota inklusi malah. Ini dibuatkan kelas tersendiri atau seperti apa Pak secara teknisnya? Kalau di inklusi ya, di sekolah inklusi ya. Iya, di inklusi. Itu bersama-sama dengan anak yang lain, anak yang reguler. Gitu. Tetapi yang perlu dimodifikasi itu adalah kurikulumnya. Jadi mereka yang inklusi ini target-targetnya, capaian-capaiannya disesuaikan dengan kemampuannya. Ya, kalau hambatan berpikir ya kan berbeda kemampuannya dengan anak-anak yang reguler, sehingga target yang capaiannya berbeda. Iya. Kalau yang ini saudara-saudara kita yang memiliki apa istilahnya hambatan tunarungu, ini apa upaya yang dilakukan dari pemerintah sendiri, menggunakan alat bantu atau seperti apa untuk memberikan pendidikan kepada mereka itu? Jadi kalau anak hambatan pendengaran atau tunarungu ini tadi, itu kan yang menentukan klasifikasinya adalah medis ya, dokter ya, dokter PHT. Kemudian mengenai alat bantu dengarnya itu masing-masing tergantung dari individu atau siswa masing-masing terkait dengan keputusan dari bidang medis. Karena ada yang kalau memakai itu tergantung, ada yang bisa membantu. Sehingga itu tidak diwajibkan, tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, sekolah kemudian kita menyelenggarakan pendidikan itu berdasarkan asesmen kita, asesmen untuk pendidikan. Tapi kalau yang menentukan derajat kekurangan pendengarannya ini adalah bidangnya klinis, bidangnya medis. Medis ya. Berarti ada rekomendasi begitu ya? Betul. Jadi kalau mau masuk SLB itu mesti ada rekomendasi dari para ahli. Ya. Terkait dengan saudara kita siswa SLB dengan hambatan tunarungu ini, Pak Musyawir ya, pertanyaan saya yang berprestasi seperti sejauh apa dari siswa-siswa? Apakah kalau di ASEAN kan ada Paralympic Games itu, apakah berpartisipasi di cabang olahraga apa, kemudian kedepannya juga pekerjaan yang bisa didapatkan apa ya dari anak-anak siswa hambatan tunarungu ini, Pak? Baik, Mas. Jadi kalau yang prestasi-prestasi anak-anak dengan hambatan pendengaran ini yang pernah dicapai oleh SLB Negeri Surakarta itu tahun 2011 itu siswa kami ada yang namanya Octavia itu bisa menjadi Miss Dev Internasional. Miss Dev Internasional. Levelnya? Putri Bisu. Tingkat apa ini? Di internasional Asia. Waktu itu di Cekoslowakia. Jadi di dunia sudah tingkat dunia ya. Internasional. Itu termasuk siswa dari SLB Negeri Surakarta. Kemudian sekarang beliau ini sudah lulus S1 psikologi. Sekarang jadi luar biasa. Bekerja di Jakarta. Dari lulus
Brawijaya ya, beberapa tahun yang lalu. Ya, kemudian kalau yang lain, ini saya sendiri pernah mendampingi siswa-siswa tunarungu ini yang berprestasi di bidang lukis ya. Lukis. Ya, lukis kanvas, lukis kain, lukis payung. Nah, tahun 2017 kami ini diundang ke Istana Bogor oleh Ibu Negara, Ibu Iriana ya. Dan di sana diberikan tugas untuk melukis tamu-tamu Ibu Negara dari negara-negara IORA sebagai souvenir. Itu tahun 2017. Kemudian beberapa bulan kemudian diundang lagi ke Istana Merdeka. Istana Merdeka di Jakarta juga menyambut tamu waktu itu Wakil Presiden Amerika. Ya, kami membuatkan souvenir untuk beliau-beliau itu berbentuk lukisan dari anak-anak yang hambatan pendengaran atau tunarungu itu. Kemudian kalau pekerjaan ini kebetulan saya ini juga diberi amanat tugas sebagai ketua BKK. BKK itu adalah Bursa Kerja Khusus. Bursa Kerja Khusus. Ya, itu kan yang mempunyai BKK itu SMK. Nah, SLB ini kami juga ikut bergabung dan mendaftar ke Dinas Disnaker Kota Surakarta, kemudian diberikan izin untuk mendirikan BKK, Bursa Kerja Khusus. Nah, tugas kami ini juga menjalin komunikasi kerjasama dengan berbagai perusahaan yang mana nanti bermanfaat untuk yang pertama itu menyesuaikan kurikulum dengan tuntutan dunia kerja. Iya. Karena di SLB itu jenjangnya kalau yang besar itu SMA ya, jenjangnya yang ada 4, TK, SD, SMP, SMA. Nah, SMA kami di SLB ini kurikulumnya mirip dengan SMK, maka kami melakukan terobosan untuk ikut mendirikan BKK. Nah, dari kerjasama dengan perusahaan, kami mengadopsi kemampuan-kemampuan yang harus diajarkan di sekolah sesuai kebutuhan perusahaan. Kemudian juga melakukan magang kerja bagi anak-anak ini sesuai kurikulum ya. Kemudian juga membantu menyalurkan para siswa ini ke dunia kerja, ke perusahaan. Iya. Itu sudah lama Pak berdirinya itu untuk Bursa Kerja Khusus itu Pak? Menarik ini. Bursa Kerja Khusus ini kami berdiri 2021, jadi belum lama ya. Belum lama ya, baru saja. Ya, kemudian baru saja kami menyalurkan 3 anak yang bekerja di sebuah restoran waralaba internasional ya, yang ada di Kota Solo. Dari sekian anak yang seleksi, ada 3 yang diterima. Kemudian juga ada di beberapa minimarket. Gitu. Apakah juga perusahaan ada aturan ya, mungkin dari pemerintah ya, memberikan peluang kepada saudara-saudara kita yang memiliki kekhususan seperti itu? Betul Mas, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, anak-anak berkebutuhan khusus itu mempunyai porsi sekitar 2% ya, perusahaan harus mengadopsi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Iya. Ya begitu. Jadi aturan yang sangat baik dan kami sambut dengan baik untuk melakukan kerjasama ini. Ya, alhamdulillah. Gayung bersambut ya Pak ya, berarti dari segi aturan, dari rule-nya sudah dibuatkan oleh pemerintah, kemudian perusahaan juga berkewajiban menerima ya sebanyak kurang lebihnya 2% tadi. Begitu. Ketika siswa-siswa ini sudah mulai berprestasi ataupun bekerja Pak ya, ada yang tadi dosen, ada yang bekerja di perusahaan ini, apakah mereka berinteraksi dengan bahasa atau bahasa isyarat atau bahasa percakapan dengan alat bantu dengar atau bagaimana? Jadi di sekolah itu ada bahasa isyarat ya, tetapi kami berusaha mendidik mereka mampu berkomunikasi dengan masyarakat secara umum. Jadi semaksimal yang kemampuan yang masih mereka miliki agar mampu berkomunikasi dengan masyarakat umum secara luas, sehingga bahasa isyarat tetap ada, tapi diusahakan
masyarakat umum bisa memahami, bisa menerjemahkan. Menangkap maksud ini. Dan alhamdulillah di dunia kerja ini tidak ada masalah, apalagi untuk jenis-jenis kekhususan ini, anak tunarungu atau hambatan pendengaran ini sangat diminati oleh berbagai perusahaan ini. Jadi kalau untuk penyaluran itu insya Allah tidak ada masalah untuk anak hambatan pendengaran. Mereka memiliki beberapa kelebihan. Ya. Misalnya di tempat-tempat kerja yang agak keras seperti las listrik, kemudian las besi itu ya. Bengkel begitu ya. Iya, itu kan suara-suara yang keras, mereka aman. Iya, benar. Jadi kemudian, ada kelebihannya juga gitu. Iya, kemudian juga untuk biasanya ketaatan terhadap SOP ini, anak ini nggak bisa dibelok-belokkan ini. Lurus ya, tegak lurus ya. Iya, lurus, tegak lurus. Sehingga untuk bagian pergudangan, bagian logistik itu biasanya malah sesuai standar SOP yang ditentukan perusahaan. Jadi mereka memegang kejujuran. Di sisi tertentu yang dicari perusahaan seperti itu ya. Iya, betul. Baik Pak Musawir, di pengunjung wawancara kita mungkin ada harapan dari Bapak kepada masyarakat luas terkait dengan mereka para siswa yang ada hambatan dengar ini Pak. Harus bersikap seperti apa sih kita? Atau harapan ke depannya seperti apa? Baik, harapan untuk masyarakat yang pertama kepada Bapak Ibu yang kebetulan punya dititipi anugerah putra-putri yang hambatan pendengaran atau anak berkebutuhan khusus, jangan sampai berkecil hati. Justru harus kita terima dengan senang, dengan lapang dada. Kemudian beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, jangan disembunyikan. Kemudian lakukan tindakan sesuai dengan kekhususannya. Kemudian disosialisasikan kepada masyarakat sekitar, terutama lingkungan RT RW setempat, disampaikan di PKK, di rapat-rapat RT bahwa anak saya ini memiliki kekhususan. Cara komunikasinya seperti ini. Hal-hal yang tidak seperti ini, sehingga masyarakat tahu kemudian bisa menerima semuanya dan anak-anak bisa bersosialisasi dengan baik. Jangan sampai malah ditutupi, dikucilkan, itu akan menambah problem bagi anak. Iya. Beban psikologinya. Jangan anggap berbeda. Iya, betul. Ya. Baik, terima kasih Pak Musawir waktunya. Terima kasih. Yang membuka wacana kita terkait saudara-saudara kita dengan hambatan dengar ini. Selamat melanjutkan kembali Pak untuk rapat berikutnya. Selamat beraktivitas. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Ya, pendengar, itu tadi Wakahumas dan Ketua BKK SLBN Surakarta, beliau Bapak Musawir SPD MM. Ini enggak usah jauh-jauh, kakak ipar saya aja pendengarannya juga sudah tidak bisa mendengarkan, tapi menggunakan bahasa isyarat bisa. Dan berarti tidak dari kecil ya? Dari kecil. Oh, dari kecil. Memang dari kecil, kemudian bekerja, berkeluarga, punya anak, gitu. Jadi hidup normal sebenarnya. Ya. Dan luar biasa seperti tadi disampaikan, memang bahasa isyaratnya bukan bahasa isyarat internasional, tapi asal paham gerakan tangan, kemudian gerakan mulut. Itu kita tanpa belajar pun sebenarnya bisa ngobrol dengan saudara-saudara kita seperti itu. Dan tadi yang jadi catatan itu taat pada aturan. Itu beliau orang-orang yang seperti itu memang taat pada aturan. Kalau dekat dengan agama luar biasa, taatnya dengan agama begitu. Masya Allah. Ini gambaran ya bahwa memang ini anugerah, sehingga kita perlu ada upaya-upaya untuk terus merangkul mereka. Ya, terima kasih Pak Musawir. Kita lanjutkan mendengar di segmen berikutnya, masih bersama kami dalam Kabar Persada Akhir Pekan. Radio Persada FM.